Beberapa hari yang lalu muncul berita di media massa yang disebut-sebut Banmus tidak mau hadir untuk melakukan pembahasan di Banmus untuk menjadwalkan berbagai agenda yang akan disampaikan pada paripurna. Berita-berita tentang boikot itu memang sangat luar biasa. Dan ditambah lagi dengan orang-orang yang ahli di bidang tata kelola pemerintahan ataupun manajemen pemerintahan menulis di Facebook, bagus anggota Banmus melaksanakan boikot dengan berbagai alasan-alasan tertentu. Bang Agam Hersi Permertalik Lun Sidromantong juga sangat kagum tentang sikap sejumlah oknum anggota dewan yang tidak mau hadir membahas hal kepentingan masyarakat yang dilaksanakan di Banmus. Kepentingan masyarakat itu misalnya ya APBDP perubahan tahun 2023. Kemudian ada juga penjadwalan rapat paripurna dan pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2024. Dan ada juga penjadwalan RDP perpanjangan HGU. Ada juga penjadwalan rapat paripurna dan pembahasan rancangan kanun Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2023. Tapi banyak orang yang tidak hadir dengan alasan-alasan yang diberitakan melakukan boikot. Seperti itu. Memang betul luar biasa kemampuan sejumlah anggota Dewan DPRK Aceh Tamiang. Mampu mereka melakukan boikot sebagaimana yang telah diberitakan di media massa dan ditulis oleh orang-orang yang ahli tata kelola manajemen pemerintahan. Selanjutnya Bang Agam juga ingin lihat sampai kapan oknum-oknum anggota dewan tersebut ingin memboikot, termasuk dalam pembahasan nanti penjadwalan tentang RAPBK perubahan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 84 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2023 termasuk untuk menyusun APBD ataupun APBK perubahan tahun 2023. Begitu juga hal lainnya. Sampai kapan mereka tidak mau hadir di Banmus untuk penjadwalan KUA PPAS APBK tahun 2024 yang akan disampaikan pada sidang paripurna. Bang Agam ingin lihat sampai kapan mereka memboikot dan tidak mau membahas KUA PPAS APBK tahun 2024 mendatang. Bang Agam tanpa bermaksud untuk menggurui anggota DPRK Aceh Tamiang yang sudah sering mengikuti BIMTEK tentang penyusunan APBD, tentang pembahasan KUA PPAS. Mereka tentu sudah tinggi ilmunya dalam penyusunan APBD ataupun pedoman penyusunan APBD ataupun APBK sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 Pasal 308 tentang pemerintah daerah
dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi Bagam ingin lihat juga sampai kapan mereka akan memboikotnya supaya kita nampak kelasnya. Agam juga ingin lihat tentang oknum-oknum yang memboikot tujuan daripada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 adalah untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian dasar pembangunan nasional. Anggota dan pimpinan DPRK Aceh Tamiang juga sudah paham dan mengerti, sudah tahu tentang prinsip-prinsip penyusunan APBK, baik APBK perubahan tahun 2023 maupun APBK tahun 2024 Kabupaten Aceh Tamiang. Prinsip-prinsip dalam penyusunan APBK, baik APBK perubahan 2023 Aceh Tamiang maupun APBK tahun 2024 Aceh Tamiang, antara lain: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kedua, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi. Ketiga, mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD Kabupaten Aceh Tamiang. Keempat, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, yang kelima, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, APBD ataupun APBK merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Sedangkan yang ketujuh, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD ataupun APBK, baik APBK perubahan tahun 2023 Aceh Tamiang maupun APBK tahun 2024 Kabupaten Aceh Tamiang. Jika ada oknum-oknum yang tidak mau hadir sebagai anggota Banmus untuk menjadwalkan APBK perubahan tahun 2023 ataupun APBD ataupun APBK tahun 2024, ya berarti kita tidak mempunyai APBK perubahan tahun 2023. Dan kita juga kalau mereka tidak mau menjadwalkannya di Banmus, berarti Aceh Tamiang tidak mempunyai APBD tahun 2024. Ya, artinya Aceh Tamiang tidak mempunyai APBD ataupun APBK pada tahun 2024 mendatang karena mereka melakukan boikot. Ya, kalau sudah tidak ada
APBK perubahan tahun 2023, ya berarti mereka tidak bisa menambah pokir. Anggota dewannya nggak dapat pokir karena boikot, nggak mau bahas. Gitu juga kalau nggak mau bahas APBK 2024. Kuap PPAS-nya nggak mau dibahas, nggak mau dijadwalkan dalam sidang paripurna. Berarti ya pimpinan dan anggota dewan nggak mau lagi dapat pokir. Kalau mereka sudah nggak mau lagi dapat pokir pada APBK perubahan 2023 Aceh Tamiang dan APBK 2024 Aceh Tamiang karena melakukan boikot untuk menjadwalkan KUA PPAS pada anggaran-anggaran tersebut, ya Bang Agam harus siap-siaplah untuk pindah dari Kabupaten Aceh Tamiang ke daerah lain ataupun keluar negeri. Ya, sasaran Bang Agam mau pindah ke India sajalah karena oknum-oknum anggota dewan telah melakukan boikot, tidak mau membahas KUA PPAS. Berarti mereka memang udah nggak butuh lagi pokir, pada APBK 2023 dan nggak butuh lagi pokir pada tahun anggaran 2024 mendatang. Ya udah siap-siaplah Bang Agam harus pindah di daerah ini karena pimpinan dan anggota dewannya sudah tidak lagi membutuhkan pokir yang dicantumkan pada APBK perubahan 2023 maupun APBK tahun 2024 ya, seperti itu.